Selamat datang kembali di channel aku. Aku akan melanjutkan Spoiler Blank Series episode 5 bab 2, sesuai dengan cerita di buku. Selamat menonton. Sekarang aku, Fah, dan Anang saling berhadapan di meja ruang makan di rumah, dengan neneknya yang duduk untuk mendengarkan. Dan ya, Fok, orang yang Mas tidak memiliki peran juga ada. Mengapa dia ikut? Bukankah dia hanya buang-buang kertas? Aku bermaksud membicarakan satu hal. Aku memulai lebih dulu karena topik yang akan kubicarakan adalah tentang gadis yang duduk di sampingku ini. Dia mengulurkan tangannya di pahanya sebelum meremasnya dengan erat seperti seseorang yang sangat bersemangat karena Nanet juga datang untuk mendengarkan. Anang tidak ingin tinggal bersama ibunya. Anang tidak punya hak untuk memutuskan. Aku adalah ibunya. Aku sudah memikirkannya. Tapi, Fah, kamu juga tidak punya hak untuk memutuskan. Ibulah yang membesarkan Aneng. Hak untuk memutuskan adalah milik ibu. Nenek Aneng berkata dengan suara rendah dan itu membuat Fah bersuara. Bu, aku ingin memiliki kesempatan untuk bersama anakku. Kalau begitu, apakah dia ingin pergi bersamamu? Lihat wajah Nang, dia sudah menangis karena takut ibunya akan membawanya pergi. Anang saat ini hanya melihat ke bawah pada kakinya sendiri karena dia tidak punya hak untuk memilih. Dia seperti anak kecil yang dibesarkan untuk menjadi penurut dan sendirian. Seperti aku, Song dan Sam di masa lalu. Awalnya mungkin dia tidak familiar, tapi jika dia hidup denganku sebentar, dia pasti bisa menyesuaikan. Peang Fah tetap tidak menyerah. Jika aku adalah orang asing baginya, mengapa orang lain memiliki pengaruh yang lebih besar padanya daripada aku? Itu menyebalkan, mungkin karena pada hari ibu aku duduk di sana untuk dia beri penghormatan, kataku mengingat tentang hari ibu di sekolah sebelumnya. Saat aku duduk untuk menerima setir, Fah menatapku dengan heran dan bertanya balik tidak mengerti. Apa maksudmu? Bibi datang pada hari ibu di sekolah dan duduk untuk menjadi ibuku agar aku bisa memberikan penghormatan padanya. Dan ibuku yang sebenarnya malah bersama seorang pria dan akan memulai sebuah keluarga baru. Anang menyela dan suaranya dipenuhi dengan rasa sakit, tekanan, dan keinginan untuk menyakiti orang. Bersikap severbal mungkin. Aku mengulurkan tangan dan meremas tangan gadis kecil itu dan menggelengkan kepalaku untuk menyuruhnya berhenti. Nang belum siap mempelajari masyarakat baru. Dia masih ingin tinggal di sini karena sudah terbiasa dengan situasi ini. Ada nenek, ada teman di sekolah. Dan ada Hun. Nang Fah menyela dengan suara menyakitkan. Ya, dan ada aku. Kemudian semuanya terdiam. Bahkan nenek tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak tahu dalam bentuk apa situasi ini akan terjadi. Bagaimana jika aku yang menjadi penggantimu ketika kamu pergi ke luar negeri? Apa? Tiba-tiba, aku berbicara dan menawarkan diriku tanpa berpikir terlebih dulu dan menyebabkan semua mata tertuju padaku. Sialan, aku meminta untuk mengambil alih peran ibu anak itu. Ya, karena aku sudah mengatakannya, mari kita akhiri saja. Nang dan aku sangat dekat. Gadis kecil itu menatapku dengan mata berbinar dan hati yang senang. Jadi aku berkata dengan hati yang lembut juga, ketika aku melihat mata yang menatapku dari bingkai kacamata itu, lebih tepatnya aku mencintainya. Seperti anakku sendiri, setiap kata sulit diucapkan, dan ketika kata, seperti anakku sendiri keluar dari mulutku, Anang langsung cemberut dengan sangat tidak setuju. Tapi dia tidak menyela dan neneknya langsung tersenyum lembut kegirangan. Jadi kupikir, saat Fah pergi aku akan menjaga Anang dan membuatnya tumbuh menjadi anak yang baik dan sempurna seperti yang biasa nenekku lakukan padaku. Hunung, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Fah menatapku dan memasang wajah yang tidak ingin terlalu percaya. Hunung berbicara seolah akan mencintai anakku, seperti itu. Aku menegakkan tubuh, sedikit merasa malu karena interpretasinya tidak berbeda dengan interpretasiku. Aku bilang, ibu menerima tawaran itu. Fah, apa yang kamu katakan? Bukankah bagus kalau Hunung mau merawatnya? Dan ibu juga tidak perlu khawatir lagi karena Aneng memiliki pengasuh yang baik. Orang yang bisa jadi kakak, teman, dan juga orang tua. Apa yang lebih baik dari itu? Tapi ibu Mas ada di sini. Aneng sangat beruntung bisa bertemu dengan Hunung. Kamu seharusnya menerimanya, Fah.
Kamu juga seharusnya menghabiskan waktu bersama anakmu di Thailand, melakukan hal-hal baik untuk anakmu. Semakin kamu memaksanya, semakin kamu akan dibenci, percayalah. Sahabatku sekarang melihatku seperti musuh, lalu dia menoleh ke sisi lain dengan kesal. Hanya nenek yang tersenyum padaku seperti orang dewasa yang baik. Oh salah, dia melihatku seperti itu sejak hari pertama kami bertemu sebagai Mam Luang. Pangkat yang gila. Honang, biar ibu yang berbicara dengan Peang Fah nanti. Dan ibu sangat berterima kasih pada Hunun karena telah mencintai keponakanmu. Ibu percaya jika dia diasuh oleh Hunun yang merupakan sambungan yang datang langsung dari Mom Hai Hei, anak ini akan menjadi anak yang baik dan sempurna tentunya. Aku agak kesal mendengar wanita tua ini menyebut dirinya sebagai ibu. Tapi itu tidak sopan jika aku menunjukkan wajah tidak senang. Jadi aku hanya bisa mengangguk dan bicara dengan arogan seperti sebelumnya. Terima kasih atas pengertiannya. Seperti yang kukatakan, aku akan merawatnya sebaik mungkin. Kamu juga akan mencintai cucuku, kan? Dan ketika ditanyakan seperti itu, Anang menatapku dengan wajah bahagia. Ya, aku akan mencintainya sebanyak yang aku bisa. Itu janjiku. Lanjut part ketiga.